Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pendidikan Pancasila di pertemuan ke-6 dengan materi implementasi Pancasila dalam perundang-undangan dan kebijakan negara. Ada beberapa outline atau topik yang akan kita bahas sedikit di dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, baik itu kebijakan negara dalam bidang politik, kebijakan negara dalam bidang ekonomi, kebijakan negara dalam bidang agama dan sosial budaya, dan yang terakhir adalah kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan nasional. Oke ya, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM, itu semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan. Tetapi kan pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan, dan ini adalah tugas kalian sebagai generasi muda, khususnya kalian sebagai mahasiswa yaitu kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Oke ya, kita lanjut ke topik berikutnya adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pancaran dari Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, 4 pilar ini adalah yang pertama adalah aspek politik yang dituangkan dalam pasal 26, pasal 27, dan pasal 28. Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27, pasal ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, 31, dan 32. Dan yang terakhir adalah aspek pertahanan keamanan yang dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Oke, kita masuk ke detailnya. Yang pertama adalah kebijakan negara dalam bidang politik. Menurut Mahfud MD, di sini dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara. Yang pertama adalah kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Kedua, kebijakan umum dan politik hak hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Yang ketiga adalah kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial Indonesia. Dan yang terakhir, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Selanjutnya adalah kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Ini dinyatakan pada pasal 27 ayat 2, yaitu bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan pasal 33 ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan sedangkan pada ayat 2 ditetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat yang ketiganya ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, saya ulangi ya, bahwa walaupun bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ya.
Oke, yang keempat adalah ditetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan ini sesuai dalam pernyataan ayat yang kelima dalam pasal ini. Maka pelaksanaan seluruh ayat dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ya, ini mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya pada pasal ayat kedua dinyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan ayat yang ketiga menegaskan adanya hak asasi manusia atas jaminan sosial. Sedangkan di ayat keempat ditetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelaksanaan ini ya pasal ini selanjutnya diatur dalam undang-undang sebagaimana dinyatakan pada ayat 5 pada pasal 34 ini. Jadi berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh negara dalam bidang ekonomi itu bertumpu pada kepentingan rakyat dan juga berkeadilan ya. Jadi saya ulangi, kebijakan apapun yang dibuat oleh negara dalam bidang ekonomi itu harus bertumpu pada rakyat dan berkeadilan. Oke, lanjut ke kebijakan negara dalam bidang agama dan sosial budaya. Ini dinyatakan pada pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1 menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Dan ayat 2 dikemukakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang diatur dalam Undang-Undang ayat 4 ditetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat 5 ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat 1 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan menegaskan mengembangkan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Ayat 2 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 di atas ini adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga. Oke, selanjutnya adalah kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan nasional. Ini dinyatakan pada pasal 27 ayat 3 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Pada ayat 3 dijelaskan bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pada ayat 4 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan ayat yang kelima menyatakan susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang ya. Jadi itu adalah 4 pilar, penjabaran 4 pilar dari aspek berbangsa dan bernegara ya. Jadi 4 pilar ini adalah pedoman dari kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga kalian tidak puas. Harapan saya seperti biasa, kalian terus mengeksplor lebih dalam, baik itu dari modul yang saya upload ataupun dari referensi-referensi lainnya. Tetap semangat, jalani proses, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.